Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, guru pendidikan ilmu agama Islam di SDN Kayu Manis 01, Matraman, Jakarta Timur. Sekaligus mahasiswa pendidikan agama Islam dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250014269. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 dengan materi indahnya saling menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil Pak Faisal menyiapkan materi yang akan kita pelajari hari ini, tolong kamu persiapkan alat-alat tulisnya, alat bukunya di atas meja kalian ya. Nah, udah siap semua? Siap. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Oleh karena itu, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Kenapa kita harus membaca doa? Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ya, Pak Faisal mohon kepada Habibie Syaban untuk memimpin doa. Baca. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibie. Oke, sebelum kita mulai belajar, Pak Faisal absen terlebih dahulu ya. Abdul Afnan hadir. Amanda Adiro. Andin Atiansa, Aurelia, Aurora, Darel, Dwi Nur Fitria, Janeta. Sakit. Sakit apa dia? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak. Cuma ada keterangan sakit aja ya. Janeta sakit. Kaila sakit juga ya tadi. Lady, Noval sakit juga. Wah, banyak yang sakit ya. Kita doain mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit sembuh. Amin ya rabbal alamin. Bisa? Noval, Rizky Apririo, Farel. Oke, berarti ada teman kita yang sakit 3 orang ya. Tadi kita sudah doakan mudah-mudahan mereka bisa sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita. Oke, kita sekarang pembiasaan. Kita membiasakan membaca Al-Quran. Kali ini kita akan membaca surah Al-Ma'un. Ya, kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya untuk menambah kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, maka kita harus kebiasaan. Kita kebiasaannya menyanyikan lagu nasional. Yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Karena kenapa Bapak Faisal pilih lagu ini? Karena
lagu ini sesuai dengan materi yang akan kita laksanakan hari ini. Ya, kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Suaranya yang kompak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Pembelajaran hari ini kita akan belajar sebelumnya Pak Faisal tanya dulu nih ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita Pak Faisal tanya tentang kemampuan kamu. Ya, kita akan belajar tentang apa sih? Indahnya saling menghargai. Pernah nggak sih kamu bertemu seseorang yang berbeda suku? Di mana? Di tempat wisata. Ya, banyak ya. Kita ketemu sama orang yang berbeda suku. Apa yang kamu lakukan tuh kalau misalkan ketemu? Hah? Harus saling menghargai perbedaan. Nah, kita lihat nih. Ya, kita lihat dari fotonya. Fotonya nih, ya, di sini udah jelas fotonya berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama. Mereka semua saling menghargai, bermain bersama-sama. Jadi tidak ada perbedaan itu bukan untuk saling berselisih, tapi menyatukan. Nah, sebelum melanjutkan, kita tonton videonya terlebih dahulu tentang moderasi beragama. Di Indonesia ada beragam agama yang telah diakui. Ada Ya. Islam, Nanti ini ada pertanyaan-pertanyaan. agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Dalam menyikapi perbedaan agama ini, kita hendak bersikap toleransi serta memahami konsep moderasi beragama. Secara garis besar berarti di tengah, tidak terlalu ke kiri dan juga tidak terlalu ke kanan. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan juga toleransi. Namun realitanya, beberapa dari kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan ancaman terhadap individu yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun di tempat lainnya, menghalangi orang untuk melakukan ibadah atau praktik agama mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, membuat kita yang harusnya bisa bersatu. Malah terpecah belah, maka dengan hidup berikut permasalahan radikalisme ini, muncullah istilah yang disebut moderasi beragama. Apa itu? Nah, ya, sebagai pengetahuan awal kamu. Ya, pengetahuan awal kamu dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, dari pembelajaran ini kita punya tujuannya. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Coba Habib Umar baca. 1. Meyakini makna hidup tidak saling menghargai dengan benar. 2, Lady. Biasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud Implementasi dari makna itu tidak saling menghargai dan dengan benar. 3, Darel. Jelaskan makna hidup tidak saling menghargai dengan benar. 4, Gisel. Menyebutkan makna saling menghargai dan dengan benar. 5, Aprijal. Menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari. Kamu belajar ini buat apa sih nih? Supaya kamu dapat meyakini makna hidup indah saling menghargai itu. Membiasakan perilaku terpuji saling menghargai. Terus bisa menjelaskan makna hidup saling menghargai. Bisa menyebutkan daripada contoh dan menampilkan contoh-contoh perbuatan saling
menghargai. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjut. Kita lihat indahnya saling menghargai. Ya. Apa sih pengertian dari menghargai? Coba Pak Faisal minta atur, baca. Menghargai adalah sikap menghormati, Mengakui dan menerima martabat nilai serta serta hak orang lain, termasuk termasuk perbedaan pendapat, latar belakang dan budaya. Nah, itulah pengertian dari sikap kita dalam menghormati, mengakui, dan menerima martabat, nilai, serta hak orang lain. Orang lain juga punya hak. Kita harus menghormatinya. Terus apalagi perbedaan pendapat, latar belakang, dan budaya. Itulah pengertian dari menghargai. Nah, ini dalil Al-Qur'annya. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77. Kita untuk apa? Saling menghargai. Apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Baca artinya bareng-bareng. Nah, Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, dan Islam pun melarang kita berbuat kerusakan di bumi. Nah, kalau kita berbuat baik itu, kita bisa menghargai orang lain. Orang lain sedang melakukan sesuatu, kita harus menghargai itu. Nggak boleh kita berbuat jahat kepada mereka. Ya, ini dalilnya tentang indahnya saling menghargai. Lanjut. Nih, ini yang akan kita pelajari nih, peta konsepnya nih. Ya. Saling menghargai, satu, perbedaan suku dan yang akan kita pelajari nanti satu itu. Dua, perbedaan keyakinan. Yang ketiga, perbedaan pendapat. Ya, kamu bisa lihat di buku juga. Di halaman 57. Ya, mulai dari halaman 57 kamu bisa lihat. Lanjut. Kalau saling menghargai itu pasti tadi itu nomor satu. Kita akan belajar tentang perbedaan suku, perbedaan keyakinan, perbedaan. Nah, ini yang ditekankan adalah perbedaan. Apa sih perbedaan itu? Nih penjelasannya. Coba Ramadan baca. Apa sih itu sunnatullah? Takdir Allah Subhanahu. Lanjut. yang harus kita imani sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus Yang memberikan perbedaan untuk keseimbangan kita sebagai kesatuan. nah, jadi perbedaan itu adalah memang udah takdir dari Allah Subhanahu. Allah yang mentakdirkan kita berbeda-beda, nggak sama semuanya. Apa dalilnya? Nih, di Indonesia nih ada perbedaan suku dan bangsa, dalilnya ada di surah Al-Hujurat. Sesuai nanti yang pertama nih, perbedaan suku dan bangsa. Coba Farel baca. Ada beribu-ribu suku yang ada di negara kita, Indonesia, serta beberapa suku bangsa terbesar di Indonesia yang meliputi suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Madura, suku Betawi, suku Minangkabau, dan suku Bugis. Oleh karena itu terdapat sebuah makna kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia, sebagai semboyan kesatuan dan persatuan. Nah, di Indonesia ini sudah ada perbedaan tuh suku dan bangsa. Ada banyak tuh beribu-ribu suku di Indonesia. Ya, beribu-ribu suku di Indonesia. Yang terbesar nih ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Madura, suku Betawi, dan suku Minangkabau serta suku Bugis. Masih ada banyak lagi suku-suku itu. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan suku tersebut? Sesuai dengan dalil surah Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang bisa baca ayatnya? Coba Gisel.
A'udzu dulu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum Nih, min zakarin. Zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa Ila wa qabaila inna atqakum innallaha munqabir. Habibie Syaban baca artinya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, Indonesia tadi di awal tuh kamu baca nggak? Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda. Konsep itu diambil dari surah Al-Hujurat. Berbeda-beda. Allah menciptakan tuh satu laki-laki dulu, dua perempuan. Dari dua tersebut Allah ciptakan lagi berbeda-beda suku dan berbeda-beda bangsa. Untuk apa? Saling mengenal satu sama lain. Nah, ini konsepnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah nggak lihat dia laki atau dia perempuan, dia dari suku mana atau dia dari bangsa mana. Allah nggak lihat itu, tapi yang Allah lihat takwanya. Makanya kita harus saling menghargai, nggak boleh nih, oh suku saya yang paling baik, oh suku saya yang paling baik, suku dia nggak benar, jangan. Karena Allah menyatakan apa tuh? Yang dilihat sama Allah bukan sukunya, tapi takwanya. Konsep Islam tuh. Yang dilihat kamu ibadah, menjalankan perintah Allah nggak, dan menjauhi larangan Allah nggak. Nah, dipakai konsepnya di Indonesia. Nggak dilihat sukunya siapa, suku apa. Ya, nggak dilihat agamanya apa, tapi yang dilihat bangsa Indonesia. Yang dilihat, oh kamu orang Indonesia. Misalkan ada orang yang lagi butuh pertolongan, ditanya, kamu sukunya apa? Saya sukunya Bugis. Oh enggak, saya Betawi, saya nggak mau nolongin. Itu nggak boleh. Semua bangsa Indonesia kita harus saling menghargai, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda bangsa. Paham sampai sini? Paham. Lanjut. Nih, ya, gambarnya. Gambar daripada suku-suku yang ada di Indonesia ini sebagiannya. Lanjutnya kita akan menonton video lagi. Kita lihat video tentang suku dan bangsa serta yang ada di Indonesia. Paham sampai sini? Jadi kita mulai dari diri kita dulu, baru kita bisa memulai kepada orang lain. Oh misalkan kita harus menerima perbedaan dong, tapi kalau kitanya nggak menerima perbedaan, ya nggak bisa. Jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri. Lanjut. Perbedaan keyakinan.
perbedaan keyakinan. Coba Ibrahim baca perbedaan keyakinan. Selain perbedaan suku dan bangsa di Indonesia, pun terdapat perbedaan keyakinan agama. Ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Agama apa saja itu? Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan nih ya. Perhatikan. Kita lihat. Pertama, agama apa nih? Islam. Apa? Islam. Kedua, Protestan. tiga, Hindu. empat, Katolik. lima, Hindu. enam. Buddha. Nah, ini tempat ibadahnya. Ini apa nih? Kristen. Katolik. Ini apa? Konghucu. Ini tempat ibadah apa? Ini tempat ibadah apa nih? Konghucu namanya apa? Katolik namanya apa? Islam namanya apa? Hindu namanya apa? Buddha namanya apa? Protestan namanya apa? Sama gereja, cuman beda bentuk ya. Kalau yang Katolik bentuknya agak besar dia, menjunjung tinggi. Kalau yang Protestan bisa di tempat kecil dia, ya. Ngerti nggak? Ada berapa? 6 agama yang diakui di Indo. Apa? Ready? Apa? Perbedaannya Katolik sama Protestan. Dari ajarannya sudah berbeda. Ya, ajarannya biasanya berbeda cuma sedikit. Yang Pak Faisal tahu tuh Protestan itu adalah pecahan dari agama Kristen yang Katolik. Mereka tidak menerima ada ajaran-ajaran, contoh misalkan kalau di Katolik itu ada penebusan dosa, di Protestan saya nggak terima itu, nggak ada yang namanya dosa itu bisa ditebus, ya, paham? Itu sebagian Pak Faisal hanya tahu sedikit, ya. Lanjut, 3 perbedaan pendapat. Coba Pratama baca. Pendapat adalah suatu ungkapan atau sebuah pertanyaan yang pernyataan yang menyangkut suatu masalah dalam bentuk solusi maupun memberi jalan keluar dalam suatu masalah. Jadi perbedaan pendapat itu adalah perbedaan ungkapan seorang dalam bentuk opini ataupun fakta dalam mencari solusi atau memberi jalan keluar dalam suatu masalah. Nah, ini sering juga nih perbedaan pendapat, bahkan di kelas pun sering kan berbeda pendapat. Pendapat itu apa sih? Pendapat itu adalah suatu ungkapan, sebuah pernyataan yang menyangkut suatu masalah. Jadi saya punya pendapat ini. Ya, cara menghargainya gimana? Kalau ada yang memberi pendapat, kita dengarkan pendapatnya dulu. Jangan langsung enggak diterima, enggak. Ya, kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Terus apalagi contohnya? Nih, sudah di kelas. Yang kedua, contoh dari menghargai perbedaan pendapat salah satunya. Coba Afnan, baca. Ini apa nih? Mendengarkan seseorang mengungkapkan pendapat yang jelas. Yang kedua, Memberi kritik dan saran pada teman dan lain-lain. nah, jadi kita harus menerima kritik dan saran. Jadi kalau kita menerima kritik dan saran, kita menerima perbedaan pendapat. Contohnya nih, Pak Faisal ngajar. Kamu kritik, Pak Faisal ngajarnya kurang bagus. Modelnya terlalu banyak ceramah. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya perbedaan pendapat. Kalau Pak Faisal marah, berarti Pak Faisal nggak bisa menerima kritik dan saran. Nah, Pak Faisal harus menerima. Kalau kita bisa menerima pendapat orang lain, dan kalau itu bagus untuk kita, kita pakai, kita menjadi lebih baik lagi. Ya, lanjut. Nih, ajaran saling menghormati dalam Islam. Menolong sesama tanpa melihat. Yang kedua. 3. Keempat, menjaga kerukunan. Kalau kita bisa menerima perbedaan yang 3 tadi, apa aja tadi? 1, perbedaan suku dan bangsa. Yang kedua,
perbedaan keyakinan. Yang ketiga, perbedaan kalau kita bisa menjalani ini semua, insya Allah kita akan menjadi negara yang selalu bersatu. Kalau di kelas kita jadi kelas yang menjaga kerukunan, hidupnya jadi damai, tentram, rukun. Kira-kira mau nggak kalau hidup kita seperti itu? Kalau mau, jalani nih. Sesuai dengan apa yang kita pelajari. Selanjutnya, oke, sudah selesai materinya untuk hari ini. Ya, setelah ini Pak Faisal akan memberikan tugas kelompok. Sepertinya kamu sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Pak Faisal akan memberikan tugasnya. Ya, kamu kerjakan tugasnya. Nanti setelah kamu kerjakan, kamu presentasikan di depan kelas. Ya, presentasi di depan kelas. Ya, paham? Apa? Iya, bareng-bareng kan kerja kelompok. Oke, ngerti? Paham? Oke, nih kamu jawab. Ya. Ini kerjaan kelompok harus bekerja bersama satu. Nanti Pak Faisal kasih lagi ada 4 lembar yang harus kamu kerjakan. Dibaca. Empat menit lagi. 4 menit. Ayo, 4 menit lagi. Apa? Kan udah dijelasin. Coba lihat. Ya, setelah kamu melaksanakan tugas kelompok, berdiskusi bersama, tugas selanjutnya adalah presentasi hasil dari jawaban yang kamu diskusikan bersama-sama. Ya, kelompok yang siap, yang pertama Lady dan kawan-kawan. Gimana cara presentasi? Ya. Ini dibaca ini ya. Dibaca namanya sebutin. Ya. Pak saya pegang aja. Ya, ya perhatikan. Perhatikan. Ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin
Bagus nggak? Tepuk tangan buat kelompok Australia ya. Ya, terima kasih. Kembali duduk. Selanjutnya Afrika. Bagaimana kamu mengatasi teman kamu yang sedang berkonflik? Menenangkan dan memberitahu bahwa kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ya. Nomor 4. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Tepuk tangan buat kelompok Afrika. Nah, terima kasih ya. Lanjut. Kelompok tadi Australia, Afrika. Kelompok apa nih? Siapa? Asia. Oke, dah terima kasih untuk kelompok Eropa. Tepuk tangan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asia ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Eropa, Asia. Akhir kelompok apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amerika akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada Islam memiliki rumah ibadah. Pada Islam memiliki rumah ibadah masjid. Buddha memiliki rumah ibadah kitara. Kristen memiliki rumah gereja. Hindu memiliki rumah ibadah pura. Konghucu memiliki rumah ibadah kelenteng. Di sekolah kami, banyak orang yang berbeda pendapat, hobi, suku, dan agama. Namun banyak yang masih saling mengejek. Tetapi tindakan tersebut salah, yang seharusnya saling menghargai dan bermusyawarah. Ya. Tuliskan bagaimana cara kamu menyelesaikan konflik yang terjadi pada teman kamu yang berbeda pendapat. Melakukan musyawarah yaitu voting pendapat. Yang keempat, senang dan gembira belajar saling menghargai. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Terima kasih ya semua. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah mengerjakan tugas kelompok. Sekarang kita harus bisa menerapkan ya apa yang kita pelajari hari ini, harus kita bisa terapkan di mana? Di kehidupan sehari-hari. Jika ada konflik atau ada kasus di sekolah maupun di lingkungan kita harus sudah bisa mencari solusinya. Karena kita sudah belajar tadi, kalau misalkan ada yang berbeda pendapat,
apa yang harus kita lakukan? Menghargai pendapatnya, mendengarkan pendapat. Kalau misalkan ada teman kita yang konflik, perbedaan pendapat, suku, budaya, bagaimana caranya? Bermusyawarah, tanya. Nanti Pak Faisal akan berikan tugas individu. Kamu kerjakan di rumah masing-masing. Berarti PR ya. Ada PR kalian buat bekerja di rumah. Kita simpulkan bareng-bareng. Ya, tadi kita belajar apa aja? Indahnya saling menghargai. Perbedaan apa aja? 1. Perbedaan suku dan 2. Perbedaan apa? Perbedaan keyakinan. 3. Perbedaan keyakinan. Di Indonesia ada berapa agama? Apa aja? Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Islam. Apa tempat ibadahnya? Masjid. Protestan, Gereja. Katolik, Hindu, pura. Buddha, wihara. Konghucu, kelenteng. Ya, itu. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham semuanya? Kita ucapin apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu kita akan bertemu lagi minggu depan. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan lagi pelajarannya tentang apa? Tentang manusia menjadi khalifah. Ya, temanya masih sama, indahnya saling menghargai, tapi ini subtemanya manusia menjadi khalifah. Ya. Kalau sudah jelas semuanya dan tidak ada pertanyaan, maka kegiatan ini kita tutup. Sebagaimana kita buka dengan berdoa, maka kita pun tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Habibie lagi untuk menutup kegiatan ini dengan berdoa. Siap membaca doa. Innal insana lafi khusr illa alladziina wasau bil haqqi wa tawasau bis sadaqah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Good afternoon, Mr. Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.